Saya mendampingi beliau selama beberapa bulan terakhir ini. Saya melihat podcast ini kan palingan cuma narasumber datang, saya selalu berada di posisi sebagai penonton. Dan saya melihat Bapak Dandrem begitu sibuknya sebagai sutradara menyiapkan segala sesuatunya. Saya baru saat ini duduk di sini dan saya merasakan memang luar biasa. Peralatan yang digunakan juga peralatan yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Saya berharap mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan dampak manfaat buat masyarakat Maluku, memberikan edukasi, berbagi pengalaman, dan tentunya kalau saya memang asli orang teritorial. Teritorial itu sebagai salah satu fungsi utama dari TNI. Ya, dengan podcast ini memberikan kesempatan juga atau memberikan pengetahuan tentang bagaimana keberadaan TNI, tugas-tugas TNI yang membantu masyarakat saat ini, sampai masyarakat tahu bahwa kami kuat, TNI kuat itu karena rakyat. Betul. Ini kemanunggalan TNI rakyat itu menciptakan negara kuat. Nah, jadi dengan podcast ini saya yakin sungguh dan percaya ke depan akan semakin sukses, dan kita doakan mudah-mudahan beliau akan semakin sukses, bintang 2, bintang 3. Amin. Dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya nih? Baik, yang tentunya diharapkan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Sasail, dan pastinya ditemani dengan host kita yang cantik. Halo sahabat podcast, tentunya dengan saya Ika Muskita, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya Kak. Iya, sangat spesial. Langsung saja kita sapa Kolonel Infantri Domingus Somokil. Halo Bapak Somokil. Selamat siang Bapak. Halo juga, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ketemu semua. Apa kabar nih Bapak? Puji Tuhan, baik banget, sehat. Luar biasa. Perasaannya gimana Bapak? Ya, perasaan hari ini senang, tapi ya sedikit-sedikit ada sedihnya juga sih. Sedikit? Nanti baru kita jelaskan. Oh iya, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang ada sedih-sedihnya, sedikit kalau kata Bapak Somokil. Nah, mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu biar sahabat dan followers kita juga tahu siapa Bapak Kolonel Infantri Domingus Somokil. Baik, silakan Pak Somokil. Baik, sahabat followers podcast 151 Binaya. Saya Kolonel Infantri Christian Somokil. Saya jabatan terakhir di Korem 151 sebagai Kasiter Kasrem 151 Binaya. Puji Tuhan, hari ini saya dilepas tugas oleh Bapak Dandrem 151 yang luar biasa untuk melanjutkan tempat tugas yang baru. Saya sudah berkeluarga. Istri saya berasal dari Jawa Tengah, Debbie Kristantisari, dan kedua anak kami Daniel Christopher Alejandro saat ini menempuh pendidikan sebagai Taruna Akademi Militer di Magelang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian anak yang kedua, anak pertama itu pendidikan sama-sama anaknya Bapak Dandrem juga. Luar biasa. Kemudian adiknya perempuan saat ini bersekolah di SMA Negeri 2 Ambon kelas 3. Ya. Baik Bapak. Nah, berbicara soal perkenalan nih Bapak. Setahu saya Bapak pernah di Dobo atau bagaimana tuh jalan cerita Bapak sampai bisa di Dobo. Padahal Bapak kan asli Ambon sini ya Bapak ya. Setahu saya tuh Bapak punya ayahnya Bapak ini seorang pendeta ya Bapak. Oh iya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, puji Tuhan saya terlahir dari sepasang suami istri yang dua-duanya pendeta, Bapak dan Mama. Kemudian saya terlahir di Masohi, Maluku Tengah. Kemudian SD-nya saya lulus di kota Saparua. Kemudian SMP di Kairatu, SMA di Dobo.
Berpindah-pindah sekali tuh. Aslinya papa dari negeri Amet Nusa Laut, dan Kalau mama dari Tamaela dari negeri Sohuku di Amahaya. Maluku Amahaya Sohuku. Maluku Tengah. Seram. Iya, Seram, Amahaya, Tamaela. Ya. Luar Luar biasa, Pak. biasa. Kita berikan tepuk tangan. Baik, Pak. Kami mau nanyakan, Pak, kira-kira berapa lama Bapak sudah tugas di Ambon, di Maluku ini, Pak, di Kodam 16 Patimura? Iya, saya lulus Taruna itu tahun 99. Ya. Lalu mengabdi kurang lebih 10 tahun di Surabaya, putar-putar. Baru dipercayakan oleh negara ini pada tahun 2020 saya kembali ke Ambon. Iya. Ya. Bagaimana itu perasaan Bapak sebagai putra Maluku berdinas kembali di tanah sendiri? Bagaimana perasaan Bapak? Oh, semangat. Nah, luar biasa. Semangat, pastinya semangat. Iya, apalagi dinas di kampung sendiri Ya, Pak, ya. saya meyakini bahwa semua kita prajurit yang memiliki tanah airnya masing-masing, negerinya ini, pingin mengabdikan dirinya juga buat negerinya masing-masing. Betul, Bapak. Dan saya baru bisa dipercayakan, baru diizinkan dipercayakan untuk bertugas di negeri sendiri itu setelah 20 tahun dinas. Jadi tahun 2020 baru saya masuk di wilayah Kodam Maluku. 15, Kodam 16 Waktu itu Patimura. masih 16 ya, Bapak. Waktu itu, ya sebagai dandim ya waktu itu. Iya, betul. Terus kebetulan waktu itu Kodim kan masih di bawah jajaran Korem ya, Bapak. Oh benar, betul. Iya, betul. Tahun 2020 sebagai dandim 1504 Ambon waktu itu kan pas lagi COVID. Covid, betul 2020 tuh. Kan kalau tidak salah Bapak juga terbaik ya dari Kodim terkait dengan COVID. Yang terbaik itu adalah prajurit yang melaksanakan tugas. Luar biasa. Luar biasa. Komandan hanya mengarahkan. Siapa? Karena memang permasalahan COVID yang kita hadapi ini kan permasalahan global dunia. Iya. Dan kita pun sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan pada saat Betul. itu. Jadi masing-masing membuat kreativitas sendiri, membuat cara sendiri untuk bisa menyelesaikan di wilayah masing-masing. Iya, mengatasi di Mengatasi di wilayah masing-masing. Betul, Dan Pak. saya ingat betul bahwa prajurit-prajurit saya di Kodim 1504 Ambon ini berjuang untuk bagaimana menghadirkan masyarakat untuk vaksin. Iya. Itu cukup sulit karena Betul, Pak. ketidakpercayaan masyarakat Maluku pada saat itu, kalau nggak salah 17% yang tidak percaya adanya Iya, COVID. betul. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya selaku Komandan Kodim dan Forkopimda yang lain tentunya, Iya, Pak betul. Bupati, Kapolres, dan kita berusaha bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ini semua harus kita sama-sama, tidak bisa sendiri, harus pentahelik semua bekerja bagaimana menyelesaikan COVID Iya, dan menuntaskan COVID. Dan puji Tuhan secara umum tahun 2022, 2023 semua sudah bisa membaik. beres. Iya, membaik. Itu saya pikir itu kenangan luar biasa lah selagi Iya. menjabat. Baik, Pak, tadi dari penjelasan Pak Somuki sendiri anaknya masuk Akmil. Iya, Oh betul. ya, Jadi mungkin di sini yang saya mau tanyakan, Pak, itu apa kiat-kiatnya sampai anaknya bisa tembus lalu supaya masyarakat tahu. Kan banyak sekali yang kita lihat sekarang, banyak masyarakat punya mindset masuk Akmil, masuk tentara itu harus bayar. Jadi mungkin Bapak punya Ini suara hati dari masyarakat, Iya, Bapak. jadi Bapak bisa ceritakan kepada Ya, mungkin sahabat persiapan podcast. Bapak Siapanya menyiapkan Kakak Daniel buat masuk Taruna. Iya, Pak. oke, untuk saudara semua di Maluku, saya Christian Somokil, anak negeri Maluku, berpesan Iya. bahwa untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi prajurit, jangan lagi pernah berpikir untuk membayar seseorang untuk meluluskan anak-anak kita. Iya, Pak. Saya menyiapkan anak saya untuk menjadi taruna. Kalau ditanya prosesnya berat atau mudah, saya bilang berat dan mudah. Berat dan mudah ya. Ya, beratnya mana, mudahnya mana. Iya, betul. Kalau beratnya itu bagaimana kita menyiapkan dia untuk Betul. mengikuti seleksi. Iya, Pak. Ya, proses untuk menyiapkan dia itu yang berat. Ya. Bukan lagi kita seperti membeli kucing dalam karung. Betul, Pak. Tiba-tiba hujan langsung tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba langsung daftar ikut tes Iya, tanpa betul. menyiapkan. Oh, tidak bisa begitu. Kami di TNI juga menginginkan generasi Maluku yang nanti menjadi prajurit TNI itu adalah prajurit-prajurit yang hebat, Hebat, Iya. betul, Bapak. yang berqualified. Tentunya di negeri-negeri yang lain di
provinsi-provinsi yang lain juga menginginkan hal yang Betul, sama ya. Iya. Jadi selama 1 tahun anak saya lulus tahun 2023 SMA. Iya, Pak. Selama 1 tahun saya menyiapkan dia dengan ya penuh tangis dan air mata juga, Iya, Pak. berdarah-darah juga ya. Merinding Iya, dengarnya ya, itu Bapak. itu benar itu. Betul. Karena saya 10 bulan menyiapkan dia untuk mengikuti bimbel, Iya, Pak. kemudian jasmaninya kita siapkan, kesehatannya kita siapkan. Terkadang ada segelintir masyarakat yang bilang, ya Bapak bisa bikin begitu karena Bapak mungkin banyak uang. Iya. Lah, sekarang dia berani menyiapkan uang 200 juta untuk menyogok orang, itu apa dia tidak punya uang? Betul, Pak. 100 juta, 200 juta, 300 juta dia mau siapkan untuk membayar uang masuk taruna. Apakah itu dia tidak punya uang? Iya. Dia punya. Tapi cara menempatkannya itu yang salah. Iya, betul. Kalau dia punya uang segitu, saran saya dan seyogyanya dilakukan adalah menyiapkan anak-anaknya secara baik. Uang itu dipakai untuk menyiapkan anak, iya, menyiapkan betul. dia sebagai prajurit. Kesehatannya disiapkan, Iya. ajak dia untuk mengikuti bimbingan belajar. Kalau memang tidak sempat ikut bimbingan belajar, belajar dari internet. Iya, apalagi zaman sekarang kan udah Buka. dipermudah sama internet ya, Bapak. Harus buka internet, pada dia main game, apalagi judi online di situ. Iya, Nggak betul, usah. Bapak. Jangan buka, belajar, cari Belajar. ilmu pengetahuan yang ada di internet, manfaatkan secara positif kan. Ada latihan-latihan psikologi ada di situ. Kalau jasmani ya harus dilatih. Iya. Tidak ada cara lain, tidak bisa Itu belajar di real, internet. nyata Realnya harus. harus Iya, latih. betul, Bapak. Anak saya dari mulai awalnya 2100 lari start awal 2100, dalam 9 bulan peningkatan sampai 2900 sampai 3000 pada saat mengikuti Luar tes. biasa, Pak. Ada rasa bangga dari Ya, orang tua. tapi tentunya hal yang paling utama adalah harus keinginan anaknya sendiri. Iya, betul. Itu paling utama. Jangan karena kebanggaan semu dari orang tua. Betul. Menginginkan anak-anaknya masuk menjadi prajurit karena gagahnya menggunakan pakaian loreng, atau mungkin kepolisian juga dengan gagahnya pakaian coklat. Terus orang tua memaksakan anaknya untuk masuk. Padahal anaknya tidak menginginkan. Wah, ini menjadi Tidak ada niat gitu ya. ini blunder nanti. Satu saat nanti pada saat mengikuti pendidikan, dia sendiri yang akan mengalami kesulitan. Iya, betul. Karena orang tua tidak sayang sama anaknya kalau seperti itu. Betul. Kalau menginginkan anaknya mau jadi prajurit, siapkan dengan baik. Nah, Ajar, pada saat ajar. tesnya itu sudah itu kelihatan nanti mudahnya. Betul. Tinggal kita dorong dengan doa. Iya, betul. Dorong dengan Nah, beratnya di penyiapan, mudahnya di saat tes. Ya puji Tuhan, pada saat tes saya yakin dan percaya anak saya pasti masuk karena saya sudah menyiapkan dia dengan menyiapkan. baik. Iya, betul, Bapak. Nah, itu. Kurang lebihnya begitu, Mbak Ika. Iya, Pak. Wah, luar Luar biasa biasa, sekali. Kayla, ya. Iya, luar Jadi biasa buat sekali. Sahabat podcast semuanya, jadi kita nih kalau misalnya mau sesuatu jangan pakai hal-hal seperti itu, Iya. uang. Tapi kalau memang Tuhan sudah mengizinkan kita untuk ke situ, ya semua jalan terbuka. Iya. Ditambah dengan niat, wah Iya. itu udah pasti itu. Jadi yang penting tekun dan mau berusaha seperti tadi Pak Iya. Somokil bilang. Jadi bagus Pak Somokil sebagai putra Maluku biar bisa rubah mindset anak-anak muda Maluku. Setuju, Betul sekali. setuju banget. Iya, betul. Nah, Bapak, berbicara soal pengalaman Bapak berdinas di Maluku. Maluku, Kodam 15 Patimura, terutama di jajaran Korem 151 Binaya. Bagaimana Bapak boleh ceritakan sedikit mungkin pengalaman Bapak dari berdinas jadi dandim, terus sampai terakhir di Kodam Patimura nih jadi kasiter. Dari awal tahun 2020 ya. Iya, Pak sampai Somokil. ini 4 tahun ini Bapak. Ya, itulah. Kalau mau bilang kesan selama 4 tahun 8 bulan ini ya terlalu banyak untuk diceritakan. Dinamikanya sangat tinggi. Ya itu dimulai pada saat saya Dandim 1504 Ambon, bagaimana bersama-sama dengan stakeholder yang lain, dengan masyarakat juga kita memerangi COVID-19 tuntas, dan puji Tuhan anak-anak saya, anggota saya di Kodim Ambon pada saat itu tidak ada yang terkena HEPA filter dan sebagainya, karena saya bilang buat mereka, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan kemanusiaan, Iya. biar Tuhan yang balas. Iya, betul. Tugasmu hanya bekerja, syaratnya cuma satu, ikhlas. Tanggung jawab saya sebagai komandan adalah tiap malam mendoakan kamu, dan itu saya lakukan. Iya, Pak. Tuhan kasih kesehatan ke mereka, kesembuhan bagi yang mungkin positif, sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan untuk tidak ada anggota saya yang terkena COVID sampai harus terkapar di rumah sakit. Karena kita Luar punya biasa. tugas berat melayani masyarakat, mendorong masyarakat. Satu orang Babinsa harus membawa 65 orang untuk vaksin. Itu pada zaman itu ya, untuk mengejar target. Iya, Pak. Padahal anggota saya ya sudah berumur semua itu, dan pasti punya komorbid juga, sakit, Iya, tambahan dan betul, sebagainya. sakit-sakit Nah, bawah. saya bilang buat mereka, kau tidak usah takut, nanti Tuhan yang menjaga. Iya. Karena kita pekerjaan kita betul. pekerjaan kemanusiaan ya. Betul, tugas mulia. Kalau itu ya mungkin
Nah, kemudian yang berikutnya pada saat di akhir-akhir penugasan sebagai Dandim 1504 Ambon, terjadi lagi ada permasalahan sosial di Haruku, Iya betul. konflik antar kampung. Ya. Nah, itu juga menjadi pukulan besar bagi saya sebagai pimpinan dan kebetulan anak negeri sendiri di Kodim, Iya, Kodim Ambon. Ya, puji Tuhan lah kita bisa selesaikan semuanya dengan segala baik, walaupun mungkin masih ada hal-hal sedikit yang mungkin mengganjal di hati masyarakat, tapi saya pikir sudahlah. Apa sih kita hidup ini kan cuma sebentar aja. Iya betul. Kita punya hubungan persaudaraan yang kuat, pela gandong. Bela gandong. Makanya saya bilang itu jangan mau kita jual itu kita punya pela gandong dan keharmonisan itu dengan yang siapa bilang itu uang merah-merah itu. Uang merah-merah. Rizal bilang. Lilis, si Lilis, kakak Lilis Lilis bilang kakak uang Lilis bilang, merah-merah. jangan mau kita punya pela gandong itu terlalu kuat, itu akar tradisi yang turun-temurun dari kita punya orang tua leluhur. Kemana-mana kan pasti kita Tidak bawa. membedakan antara suku. Betul, Pak. Kalau di Ambon mungkin kita semua satu suku, tapi agama berbeda, kampung mana. Yang tahu satu Kristen, adanya Islam, Iya betul. ada yang macam-macam. Tapi ya karena kita punya hubungan pela gandong Pela itu gandong dipererat dengan itu, dan luar biasanya keharmonisan itu terjadi luar biasa. Tapi kalau itu juga dirusak juga oleh provokator dengan uang merah-merah itu, yang salah, yang bodoh tuh kita. Kita seakan-akan dibodoh-bodohin gitu ya. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Kita sebagai alat itu, alat buat yang provokator itu. Ya, puji Tuhan, tapi tahun 2022 semua sudah berakhir dan sudah berangsur-angsur lebih baik. Iya, Pak. Kemudian kalau sebagai kasiter Korem, saya bertemu dengan orang-orang luar biasa sampai dengan terakhir, dan rem saya juga Brigjen Antonio Rangel da Silva memberikan contoh yang baik. Hari ini podcast ini boleh dibilang podcast Korem yang terbaik lah. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Bertemu senior-senior, rekan-rekan kasih yang luar biasa. Kebersamaan kita luar biasa. Iya, Itu yang betul, membuat betul yang sekali, saya Pak. di pointer saya yang pertama itu ada perasaan sedihnya juga di situ karena harus mengakhiri tugas dengan kebersamaan yang luar biasa. Iya. Tapi saya tahu bahwa satu saat nanti pasti kita akan ketemu lagi. Amin, amin, amin. Nah, berbicara soal sedih-sedih nih, bagaimana perasaan Bapak meninggalkan Korem 151 Binaya ini? Negeri Ya, apalagi negeri sendiri ya. Ya, itulah. Apapun itu yang saya sudah sampaikan bahwa setiap individu itu pasti merindukan kampung halamannya, kan begitu. Pada saat kita mau kembali melanjutkan tugas di tempat yang lain, pasti ada hal-hal yang membuat kita sedih, ya. Rindu tentang bagaimana indahnya pantai Natsepa, Nah, jalan-jalan sore pantai ke Natsipa, Liang, makan rujak Natsipa. iya. Rindu juga kadang-kadang dengan barat dayanya. Tiupan angin barat daya yang kencang dari masyarakat Maluku di wilayah Maluku, Betul, Bapak. macam-macam, ombaknya, Teluk Ambon, Betul, Pak. itu pasti akan terkenang Iya, betul. dan luar biasa indah untuk dikenang, itu luar biasa. Betul. Pasti kita bersedih lah, tapi ya tidak boleh berhenti sampai di situ karena ada kepercayaan yang harus saya laksanakan dalam tugas tanggung jawab saya yang baru sebagai prajurit, kan begitu. Iya, betul. Ya, kalau bersedih terus ya kapan kita mau kerja, kan? Betul, Pak. Tapi saya siap mengabdikan diri juga untuk masyarakat di Bali, Pak. Wah, jadi nanti kalau kita ke Bali, kan bisa mampir. Betul. Dengan senang hati. Kita akan mampir nih, Pak. Biarpun Pak kemana juga kan tetap Pak bawa nama Maluku. Oh iya. Ya kan? Cari aja pas Iya. wakil orang Ambon itu. Dengan senang hati. Mbak Ella, Mbak Ika dengan senang hati. Siap, Bapak. Baik, Pak. Sebelum Bapak pergi dari Maluku, saya mau minta tanggapan Bapak dulu terkait dengan seni di Maluku Oke. bersama dengan pariwisatanya. Silakan, Pak. Kalau terkait seni, saya bilang tidak kurang orang Maluku ini punya kemampuan Iya, ekspor, mereka bakat-bakatnya. punya seni. Dan itu juga saya alami waktu Letnan 2. Iya. Ya, saya belum punya apa-apa di rumah. Waktu lulus dari pendidikan, saya tugas pertama sebagai komandan peleton di Surabaya waktu itu di 507 Surabaya. Belum ada tempat tidur, belum ada kursi. Dulu itu ya. Tapi saya sudah punya gitar, Luar biasa. saya punya ukulele, dan saya punya mini kompo.
Yang penting alat musik dulu dilengkapi di rumah. Siap, Pak. Berarti secara umum saya bilang bahwa sebenarnya seni itu sudah mengakar di masyarakat Maluku. Iya betul. Kalau Bapak Danrem bilang orang Ambon itu 10 yang menyanyi 12 bagus. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Sudah melekat Jadi ya, memang Pak. kayak Ya. talenta gitu. Mungkin lahir pun juga sudah bawa mic Iya, mungkin. itu sudah Pak. Talenta tuh, talenta. Ya, jadi saya berpikir silakan aja mengembangkan bakat. Kalau saya lihat teman-teman pekerja seni di Ambon Iya, Pak. hebat-hebat lah. Saya tidak perlu sebutkan nama ya, mungkin sudah tahu lah. Iya, Pak. Orang-orang Ambon, penyanyi-penyanyi Ambon baik di daerah maupun Maupun di luar, nasional. iya betul Bapak. Ya, diundang pun juga untuk acara-acara hebat di tingkat nasional betul, juga. Bapak. Bahkan lagu-lagunya yang tren di Maluku Iya. sudah mulai dipakai di nasional. Mendunia. Sudah Iya, mulai betul, dipakai Bapak. nasional. Betul Bapak. Ya, Sampai diundang kan. luar biasa. Ya kita harus memberikan apresiasi ke Betul, mereka. Bapak. Nah tentunya yang punya talenta, yang punya berkat, yang karunia yang Tuhan kasih pun juga harus dijaga dengan baik Betul, Pak. dan terus dipelihara. Kalau sekarang mungkin lagunya pas nyanyi mungkin kurang viral, jangan terus langsung Dalam. menyerah. Iya. Buat lagi kreativitas yang Pesimis. bagus supaya tetap ya menunjukkan bahwa memang Ambon ini, Maluku ini tidak kurang pekerja seni. Iya, Pak. Ada beberapa sahabat saya di Ambon ini yang bisa buat apa namanya itu alat musik pakai gaba-gaba Gaba-gaba. dari bambu, Iya, Pak. dan itu luar biasa. Luar biasa, iya betul. Ini ukulele dari tempurung kelapa yang dipunya Pak Danrem ini juga. Luar Ini kan Iya, ini kreativitas langsung yang dari tidak tempurung. dimiliki. Iya betul. Wah, Ini keren kan hebat. banget. Kita berikan aplaus kepada Pak Danrem. Ini luar biasa ini. Jadi bisa. Ini tempurung kelapa yang dibuat menjadi alat musik ukulele, dimainkan orang Maluku luar biasa, hebat. Bapak boleh spill sedikit main Sebenarnya ukulele? bisa, cuma ini kebetulan belum di stem ini kayak ini, jadi nanti mungkin lain waktu. Tapi secara umum saya bilang bahwa ini ide yang luar biasa untuk menyiapkan membuat satu alat musik dari tempurung kelapa, dijadikan alat Alat ukulele. yang sangat bahan-bahan Belum. yang paling sederhana. Ada ya, Dr. Egi Pikanusa, Iya. itu membuat alat-alat musik semua dari bambu, trompet, bass, drum itu semua dari Pak? alat Dari bambu ya Bapak. dari bambu. Itu luar biasa dan itu tidak dimiliki orang lain. Iya, Pak. Dan kita harus hargai itu, harus memberikan ruang kesempatan kepada mereka. Jangan sampai di internasional menghargai mereka, tapi kita di negeri sendiri tidak menghargai hasil karya mereka. Betul Bapak. Kalau terkait pariwisata ya tinggal inilah, tadi kan mereka bilang tentang seni dan pariwisata. Seni dan pariwisata. Nah, kalau yang pariwisatanya ya tinggal bagaimana pengelolaannya saja. Jangan memberikan, kita tuh menutup diri dari banyak-banyak hal orang-orang datang. Tentunya kita harus memberikan contoh yang baik. Iya, banyak Kalau- sekali nih tempat wisata Ya. di Ambon. Tempat wisata bagus, pantai-pantai bagus, Bagus, bagus. objek-objek wisata yang mungkin pantai para layang, mungkin bukit di atas bisa melihatnya bagus. Tapi bagaimana kita sebagai harus menjadi tuan rumah yang baik dulu, Betul. menjadi tamu yang baik, jangan sampai nanti orang datang dari luar kita sambut mereka dalam kondisi orang Ambon bilang meter lagi mabuk atau lagi apa kan? Apa mau yang kita banggakan kalau begitu? Kita harus menjadi tuan rumah yang baik, siapkan dikelola dengan baik sehingga tamu-tamu yang datang pun juga merasa nyaman dan aman. Iya, Iya, Pak. betul. Kalau aman dan nyaman ini tercipta, mereka pun juga pasti akan Nggak sungkan buat datang Wah, ke Ambon. nggak akan Iya. sungkan. Kalau udah nyaman, bahkan pasti betah di sini. betah, telepon teman datang lagi di Datang, sini, iya, makin banyak betul, yang mau datang ke Pak. Ambon. Saya pikir begitu sih kalau untuk seni dan pariwisata ya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu Wah. untuk Anda. Nah, baik Bapak. Mungkin dari pembicaraan kita dari tadi, mungkin ada harapan Bapak untuk Korem 151 Binaya, Bapak. Harapan untuk Korem 151 Binaya. Betul, Bapak. Kalau secara satuannya sudah gagah perkasa, kayak mese aman, pegang Pegang erat-erat. erat-erat. Saya tidak bisa pesan untuk satuannya, tapi saya pesan untuk para prajuritnya yang ada. Iya. Iya, Pak. Karena mereka punya pimpinan yang luar biasa, mereka harus jadi hebat juga seperti pimpinannya yang luar biasa, Pak Danrem saat ini kan begitu. Ada harapan dari masyarakat Maluku untuk Korem ini tidak sedikit. Mereka sangat menghormati, menghargai kita. Jadi jaga kepercayaan itu dengan baik. Iya. Harus dijaga betul kepercayaan.
masyarakat harus melihat kita sebagai sosok yang mengayomi mereka. Jangan sampai nanti kehadiran kita pun sudah tidak ada magnet, sudah tidak dirasa sama mereka, itu jangan sampai terjadi. Tapi pada saat kita hadir, anggota Korem hadir di tengah-tengah masyarakat, ada magnet yang membawa masyarakat untuk mendekat ke mereka, ke kita, untuk selalu bertanya, memberikan rasa nyaman, perlindungan, dan sebagainya. Ya. Itulah harapan saya bagi prajurit Korem 151 Binaya, dan saya yakin sungguh dan percaya itu bisa dilakukan di seluruh wilayah di Maluku. Karena ya itu yang saya bilang tadi, hubungan persaudaraan kita terlalu mahal untuk dipecah belahkan oleh provokator. Ya. Tapi tentara harus mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Kalau tentara tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka sudah bersiap-siaplah untuk kita hancur lagi. Jadi kalau anggota prajurit Korem 151 Binaya mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat Maluku, saya yakin situasi Maluku ini dapat dikendalikan. Jangan memberikan ruang sedikit pun untuk pengkhianat itu, provokator itu mengambil kesempatan untuk menghancurkan kita punya hubungan persaudaraan. Itu harapan saya untuk Korem. Tepuk tangan dulu. Nah Bapak, tadi kan harapan untuk prajurit Korem 151 Binaya ya Bapak ya, dimana buat membangun masyarakat Maluku bisa lebih baik lagi. Nah mungkin Bapak ada pesan buat masyarakat Maluku? Kalau untuk masyarakat Maluku, kita nih punya semboyan pohon sagu. Pohon sagu itu mungkin kalau kita lihat dari luar, itu kelihatan sangar lah. Keras banget, durinya tajam. Tapi mama-mama yang jual sagu di pasar itu putih, melambangkan hatinya ketong orang Maluku. Itu menandakan bahwa di balik sikap kerasnya kita ada kelembutan hati yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berteman, bersahabat. Nah, untuk itu, dengan kelembutan hati itu, masyarakat Maluku jangan mau dimanfaatkan oleh orang lain. Bekerja tidak perlu melihat orang lain. Tidak perlu melihat orang lain dengan bidang tugasnya dia. Kalau mungkin saya pakai bahasa Ambon sedikit bisa? Iya, lebih bagus Bapak Ijin. Saya pengen bilang begini. Kalau ketong selalu manguraibe untuk jabatan, maka tidak pernah Maluku ini maju. Betul Bapak, betul. Selalu melihat orang lain dari sisi kenapa dia bukan beta. Betul. Ya, selalu melihat kenapa dia bukan beta yang di situ. Kita rubah mindset pola pikir itu. Kita rubah. Beta ada saat ini bekerja untuk beta punya kehidupan, usia ada dengan usia pekerjaan, bekerja untuk ketong kehidupan. Jadi ketong baku kele saja untuk bangun negeri. Iya betul. Baku kele bangun negeri, tidak perlu untuk gontok-gontokan beta harus duduki jabatan itu. Itu yang membuat ketorang akhirnya tidak bisa maju. Iya Pak. Satu maju tarik kasih Satu tarik kasih jatuh. Satu tarik maju. Kuku. Tidak boleh baku kuku. Nah, harus oleh baku. Intinya itu. Jadi sama-sama kita bekerja sesuai bidang. Kalau memang saya jadi tukang ojek yang baik. Betul, Pak. Saya jadi tukang mungkin parkir, saya jadi tukang parkir yang baik. Harus jujur, bertanggung jawab terhadap tanggung jawab tugasnya. Saya sebagai prajurit tentara ya laksanakan tugas sebagai prajurit dengan baik. Iya, saya sebagai pegawai di pemerintah daerah, mau kepala dinas, mau kepala bagian, jangan pula staf mau bikin diri macam kepala dinas, mau bikin diri macam bupati. Betul. Ataupun juga mohon maaf kepada LSM juga. Betul. Selalu mengkoreksi tapi tidak menyiapkan diri sendiri untuk membangun Maluku dengan caranya mereka sendiri seperti apa. Betul sekali. Jadi bekerja sesuai bidang masing-masing aja. Kalau zaman dulu Pak Wali Kota waktu saya Dandim, Pak Wali Kota bilang, "Bro, mau bangun Ambon, bagaimana caranya?" Saya bilang, "Pak, saya tidak bisa membangun Ambon. Saya cuma minta dapur sepotong saja di kantor saya ini untuk saya perbaiki. Dengan dapur ini saya berharap berguna untuk memberi masakan-masakan untuk orang-orang yang ada di tempat saya. Dapurnya saya apa? Babinsa saya." Saya bilang ke mereka, kau tidak boleh buat pelanggaran. Kalau kau buat pelanggaran, maka kau melukai hati masyarakat Maluku.
Dengan seperti itu, sedikit demi sedikit lingkungannya terpengaruh. Iya, Pak. Paling tidak dia tidak buat pelanggaran. Nah, artinya masing-masing bekerja saja sesuai porsi, jangan sibuk lihat orang lain punya jabatan. Betul. Yang pada akhirnya ketong susah semua. Betul, Pak. Ayo sama-sama ketong baku kele bangun negeri kan begitu. Iya, betul. Nah, itu harapannya buat masyarakat Maluku. Wah, luar biasa, sangat tersentuh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi intinya kita harus saling sayang, Iya. saling Iya. baku kele, Harus saling- baku kele. saling baku keku, jangan saling baku Kuku. kuku. Ya. Ya, semboyan orang Ambon itu kan Iya. potong di kuku, Rasa di rasa di daging. Katong harus pegang semboyan itu. Ya. Biar katong bisa baku kele. Ambon ini, Maluku ini maju. Iya, betul. Iya, Pak. Pak Somokil, dari tadi kita sudah bincang-bincang, kita mau dengarkan dulu tanggapan Pak Somokil tentang podcast yang dibangun oleh Pak Dandrem. Silakan Pak Somokil. Termasuk Pak Samokil dan para kasih juga. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Somokil, silakan Pak. Ya, saya mendampingi beliau selama beberapa bulan terakhir ini. Saya melihat podcast ini kan palingan cuma narasumber datang, saya selalu berada di posisi sebagai Audience. penonton. Dan saya melihat Bapak Dandrem begitu sibuknya sebagai sutradara menyiapkan segala sesuatunya. Saya baru saat ini duduk di sini dan saya merasakan bahwa memang luar biasa. Peralatan yang digunakan juga peralatan yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Saya berharap mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan dampak manfaat Iya, Pak. buat masyarakat Maluku, memberikan edukasi, berbagi pengalaman, dan tentunya kalau saya memang asli orang teritorial. Iya, Pak. Teritorial itu sebagai salah satu fungsi utama dari TNI. Ya, dengan podcast ini memberikan kesempatan juga atau memberikan pengetahuan tentang bagaimana keberadaan TNI, Iya, Pak. tugas-tugas TNI yang membantu masyarakat saat ini, sampai masyarakat tahu bahwa Iya. kami kuat, TNI kuat itu karena rakyat. Betul. Ini Kemanunggalan TNI rakyat itu Betul. menciptakan negara kuat. Nah, jadi dengan podcast ini saya yakin sungguh dan percaya ke depan akan semakin sukses, dan kita doakan mudah-mudahan beliau akan semakin sukses bintang 2, bintang 3. Amin, amin, amin. Dari Maluku akan terbit bintang-bintang selanjutnya. Betul. Amin. Hebat, luar biasa. Iya, Pak. Tentunya sahabat podcast, banyak sekali kenangan dari Bapak Pak Samokil. Somokil bagi kita semuanya yang harus kita patuhi dan contohi. Iya, betul. Baik, Mbak Ella silakan. Iya. Sebelum Katong mengakhiri Katong pembicaraan ini Bapak, mungkin ada closing statement sedikit dari Bapak? Ya itulah, ubur-ubur ikan lele. Dari tadi udah memikirkannya ya Bapak. Ubur-ubur ikan lele. Lomena haulala, jangan pernah mundur, tetap baku kele. Amato sayonara. Wah, luar biasa. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga pesan, semoga harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Somokil, bisa menjadi penunjang, bisa menjadi amanah untuk kita membangun masyarakat Maluku lebih baik lagi, terutama katompu diri sendiri, biar katong bisa baku kele satu sama lain. Nah, untuk Bapak Somokil, katong ucapkan banyak terima kasih selama pengabdian Bapak di sini, ilmu yang Bapak berikan pada katong selama berdinas di Korem di sini. Semoga Bapak berdinas di Satuan Baru sukses, sehat bersama ibu dan keluarga. Sekali lagi katong ucapkan terima kasih banyak Bapak. Jangan lupa katong di Ambon Bapak. Aduh, baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, sampai di sini video singkat kita. Saya Serdakwa Trafela April Sasail dan Saya Ika Muskita serta narasumber kita Kolonel Infantri Christian Somokil pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. Danke. Terima kasih Bapak. Sama. Terima kasih. Danke. Baru Pak, terima kasih.